Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam teman-teman pejuang apoteker di seluruh Indonesia. Hari ini kita kembali ke series berapa biaya kuliah apoteker di PTN atau Perguruan Tinggi Negeri ya. Jadi setelah aku beberapa bulan, akhirnya kemarin setelah aku buka website PD Dikti ya, ternyata ada beberapa kampus yang membuka PSPA baru. Nah, salah satunya adalah Universitas Tadulako. Nih ya, teman-teman, nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini visi dan misinya ya. Visinya adalah PSPA yang unggul dalam pelayanan kefarmasian dan berwawasan lingkungan. Misinya ada beberapa ya, ada 4. Nah, ini dia websitenya sangat oke ya teman-teman, karena ini kayak Unpad. Karena dia satu website tapi dia ada semua nih. Nah, buat akreditasi kita lihat ya. Nah, ini bisa kita buka. Nah, untuk akreditasinya teman-teman, PSPA-nya itu terakreditasi, bentar ya, loading. Nah, ini ya, ada nomor tahun 2024 ya, jadi baru terakreditasi, sebenarnya baru rilis ya tahun kemarin. Itu di sini nih akreditasinya. Nih ya, memutuskan bahwa akreditasi program studi profesi apoteker Universitas Tadulako di Palu ya, Tadulako Palu itu terakreditasi baik ya. Jadi baik itu kalau mengacu ke akreditasi yang lama dia masih C ya teman-teman, kan kalau dulu C, B, A. Kalau sekarang baik, baik sekali, dan unggul, jadi dia masih baik ya, karena mungkin baru ya. Oke, itu untuk akreditasinya. Lalu persyaratannya apa, kafir? Nah, ini ya teman-teman bisa, yang di Sulawesi bisa siapin nih memenuhi syarat atau tidak, atau di seluruh Indonesia juga bisa ya daftar. Syaratnya telah menyelesaikan pendidikan program S1 Farmasi dari Universitas Tadulako. Oh, ini ya, ada yang bintang khusus untuk pendaftar non-alumni. Oke, jadi bisa ya buat non-alumni Tadulako. Kalau dia dari S1 Tadulako minimal 2,75 gitu. Terus ini ya, bintang 1 yang nomor 2 berarti dia poin untuk non S1 Tadulako, yaitu alumni program studi S1 Farmasi universitas selain Universitas Tadulako berasal dari program studi terakreditasi dalam PTKes ya, minimal B atau baik sekali, dan IPK minimal 3,25 dari skala 4, dan masa studi paling lama 5 tahun atau 10 semester. Oke, jadi dia walaupun baru buka ya teman-teman, sangat menjaga kualitas PSPA-nya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang masih terakreditasi baik atau masih C ya, atau mungkin kayak aku dulu yang masih angkatan pertama gitu ya. Nah, ini belum bisa daftar di Universitas Tadulako. Tapi buat teman-teman yang S1-nya dari akreditasi B atau baik sekali, gas ya, kalau IPK-nya di atas 3,25. Oke, terus tadi ya, diulang lagi, sarjananya tidak lebih dari 5 tahun. Oh, ini sepertinya beda ya. Kalau yang di atas tadi itu masa studinya paling lama 5 tahun. Nah, kalau yang nomor 3, lulus sarjana farmasi tidak lebih dari 5 tahun ya, lulus sarjananya. Jadi misalnya daftar di tahun 2025, berarti maksimal lulus S1-nya itu di tahun 2020. Sepertinya seperti itu ya, maksud dari poin nomor 3. Lalu nomor 4, memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris dari institusi penyelenggara yang berlaku ya, maksimal 2 tahun terakhir. Jadi bisa TOEFL prediction minimal 400, atau yang international ya. International seperti IBT, IELTS ya. Oh, ini mahal ya, IBT sama IELTS sama-sama 3.150.000. Jadi mungkin bisa ambil yang prediction aja. Terus memiliki bukti kepemilikan asuransi BPJS ya, berarti dia mirip seperti ITB teman-teman, dia mengharuskan siswanya punya BPJS. Lalu kalau yang wanita tidak sedang dalam kondisi hamil dan bersedia untuk menunda kehamilan selama periode pendidikan. Oke, jadi buat yang wanita ya, karena mayoritas sebenarnya farmasi itu perempuan siswanya, itu tidak boleh dalam keadaan hamil. Ya, selanjutnya yang 7, tidak sedang bekerja atau tugas belajar, bukan izin belajar bagi pegawai negeri sipil atau instansi swasta ya. Jadi dia tidak boleh dalam posisi bekerja. Lalu yang ke-8, lulus seleksi berkas pendaftaran, seleksi tes CBT, tes kesehatan, dan seleksi wawancara. Oke, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya, 4 tahap teman-teman untuk ujian di PSPPA
Tadulako. Bersedia mengikuti peraturan akademik PPS, PEPA, FMIPA Universitas Tadulako, penempatan PKPA di kota sesuai pembagian dan mengikuti peraturan di tempat PKPA ya. Gitu. Nah, nomor yang perlu diperhatikan tadi ya, syarat untuk non alumni tadi minimal 3,25 dari farmasinya, S1 farmasi dengan akreditasi B atau baik sekali. Sedangkan dia juga menuliskan bahwa ujian CBT-nya computer based test dilaksanakan secara offline. Ya, jadi teman-teman saya rekomendasinya sih untuk teman-teman yang memang tinggalnya di Sulawesi ya. Jadi bisa ditempuh dengan darat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman dari beda pulau itu sangat boleh ya, silakan daftar teman-teman gitu. Nah, ini ya akreditasinya. Oke, terus kita balik lagi ya. Ini kan baru syarat. Terus ada pendaftarannya nih. Oke, loading guys, bentar. Pendaftaran ini sepertinya alur ya. Alur atau dia tanggal, coba kita lihat. Kalau dari sekarang bulan Februari ya teman-teman, nih tanggal 13 Februari bikin videonya. Kalau dari tanggal sih sepertinya sudah tutup ya teman-teman. Tapi coba kita lihat. Oke. Nah, ini ya bagian pendaftarannya. Oke, sudah lewat ya, betul. Jadi dari 19 Desember sampai dengan 9 Januari 2025. Karena seingat aku, kalau dia kampus yang masih buka Februari itu tinggal UMS ya teman-teman. Sisanya itu pasti udah punya nama-nama yang akan pendidikan gitu. Nah, ini ya. Melakukan pembuatan akun melalui website tersebut ya, pmbuntad.ac.id. Terus ini ya beberapa dokumen yang diperlukan, KTP, KK, BPJS, sertifikat ya, akreditasi program S1 ya. Jadi farmasinya ya teman-teman, bukan kampusnya. Terus ijazah, transkrip ya, untuk membuktikan tadi syaratnya karena harus di atas 3,25. Terus tadi bahasa Inggris ya syaratnya lainnya. Terus ada surat ya, surat bersedia mengikuti peraturan akademik, surat bersedia membayar biaya kuliah, terus surat bersedia ditempatkan dimanapun PSPA Tadulako menempatkannya untuk PKPA ya. Terus surat bersedia tidak hamil kalau perempuan, surat jaminan pernyataan keaslian dokumen, surat bermaterai ditandatangani oleh mahasiswa atau calon mahasiswa. Ini ada template-nya ya, nanti teman-teman bisa download. Terus pas foto berwarna dengan pakaian sesuai ketentuan ya. Jadi latar belakangnya biru 3x4 dan ukurannya tidak lebih dari 1 MB. Kalau muslimah pakai jilbab, jilbabnya warna terang. Kalau putra pakai jas dan berdasi ya. Terus pendaftaran di luar jadwal tidak menjadi tanggung jawab panitia dan tidak ada pengembalian biaya pendaftaran. Gitu ya. Jadi semuanya ada di pmbuntad.ac.id. Terus pasti teman-teman sangat penasaran biaya pendidikannya. Tapi sebelum itu kita lihat kurikulumnya dulu ya. Jadi di bagian kurikulumnya, oke. Dia keren banget ya teman-teman, dia sangat lengkap nih. Profesi apoteker Fakultas FMIPA ya. Dia ada 211 halaman. Wow. Kayaknya baru ini ya teman-teman. Universitas yang menyampaikan kurikulum secara lengkap dan gamblang seperti ini. Nah, ini ya kalau teman-teman memang berminat di Tadulako nanti bisa cek tentang kurikulumnya. Mungkin dia juga menyantumkan ya prakteknya itu di rumah sakit mana gitu ya. Nah, ini ya. Dia ada di puskesmas, apotik, industri, rumah sakit, PBF gitu. Jadi ada 5, ngikutin yang baru ya. Nah, ini ada daftar mata kuliahnya. Bahkan sampai capaiannya sudah dituliskan ya. Nah, ini teman-teman kalau penasaran bisa lihat. Bahkan nama dosennya sudah tertera ya. Jadi teman-teman bisa kepoin dulu nih apa keahlian dari dosen-dosen tersebut. Terus ini juga ada ya penilaiannya A+. Lalu kita lihat kalau di Tadulako, aduh nggak bisa di zoom ya. GA-nya itu di atas 85 teman-teman. 85,01 sampai 100 baru dihitung A ya. Oke, lumayan tinggi ya syarat A-nya. Oke, terus ini tugas ya.
Oke, ini sangat lengkap ya, jadi teman-teman bisa scroll dan buka sendiri ya. Nah, kita balik dulu, kita masuk ke biaya pendidikan ya, to the point langsung terakhir. Nah ini teman-teman ya, jadi biaya pendidikannya itu termasuk dari biaya pendaftaran ya 750.000, tes kesehatan untuk yang lolos seleksi 560.000, lalu ada UKT. Nah UKT-nya itu kalau non alumni ya, biasanya kebanyakan teman-teman yang menonton video saya adalah eksternal yang mencari kampus PSPA, jadi yang non alumni adalah 40 juta. UKT itu definisinya dibayar setiap 6 bulan sekali ya teman-teman. Jadi kalau dikali 2 maka sudah 80 juta yang tertera jelas ya. 80 juta tambah 750 tambah 560 gitu. Jadi itu sudah 1,2 1,3 10 ya. Jadi berapa tadi? 81 juta 81.310.000 ya, itu yang tertera jelas biayanya. Nah biaya tersebut ya tadi 81.360.000 itu termasuk dalam biaya operasional pembelajaran, biaya PKPA ya, biaya tryout internal, CBT, OSC, pembekalan UKAI, CBT, OSC, biaya UKM PPAI ya. Jadi siswa tidak perlu membayar untuk nanti UKAI. Terus biaya di atas belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi PKPA, biaya pengambilan sumpah apoteker, dan UKOMNAS. Oke, UKOMNAS itu apa ya bedanya sama UKM PPAI? Biasanya dia sama ya teman-teman, cuma dia nulis berbeda dengan UKOMNAS. Ya biasanya kalau misalnya biaya akomodasi transportasi PKPA ya ditanggung siswanya ya teman-teman. Sama biaya sumpah itu biasanya beda-beda. Biasanya tergantung panitia sumpah itu memilih untuk sumpahnya di mana, di kampus kah atau di hotel kah gitu. Jadi biayanya akan berbeda-beda. Nah gitu ya teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat ya. Ini ada kaprodinya, ini kaprodi jurusan farmasinya. Ini ada beberapa video ya teman-teman, kalau masih tertarik bisa kepoin lebih dalam gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman bisa lulus di kampus PSPA terbaik. Salam sehat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.